Selamat malam Bapak serta Ibu serta saudaraku sekalian. Kita bertemu kembali untuk beribadah pada malam hari ini. Ibadah keluarga di Gereja Kristen Jawi Wetan Pasaman Tropodo pada hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020. Bersama-sama mari kita mempersiapkan hati kita. Kita masuk di dalam ibadah kita. Terlebih dahulu, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama dan yang ketiga. Pujilah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam. Kita masuk di dalam ibadah. Bahwa pertolongan kami adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Kepadamulah ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami, persiapan untuk hari raya unduh-unduh, hari raya persembahan, yang boleh diberikan Tuhan kepada kami. Amin. Yang menjadi dasar dari ibadah kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 95 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Amin. Kita sambut firman Tuhan ini dengan bersama-sama memuji Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat nomor 18, bait pertama dan bait yang kedua. Allah hadir bagi kita.
Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Kami bersyukur ya Bapa, bersama-sama kami boleh menikmati kehidupan sampai detik ini. Hari ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan menguasai kami, memberikan kami terang, sehingga kami boleh memahami untuk menguatkan hati kami menjalani hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, adik-adikku sekalian, bacaan kita hari ini diambil dari Perjanjian Lama, dari Kitab Keluaran, pasal 13, ayat 17 sampai 22. Kitab Keluaran, pasal 13, ayat 17 sampai 22. Yang demikianlah firman Tuhan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf yang tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 51, bait pertama dan kedua. Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, oh
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menjadi nas kita adalah ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Gusti Allah tindak ana ing ngarepe, ing wayah awan ana ing tugu mega, dene ing wayah bengi ana ing tugu geni kanggo nuntun lakune. Bapak Ibu, tentu kita sering mendengar prinsip dalam bekerja atau dalam hidup ini, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah dalam kuliah, jangan setengah-setengah dalam bekerja, dalam melayani juga jangan setengah-setengah. Bahkan dalam mencintai juga jangan setengah-setengah, artinya penuh. Kalau kita melakukan dengan hati yang penuh, maka hasilnya juga akan maksimal. Hasilnya sesuai lah, paling tidak dengan yang kita harapkan. Tetapi kalau kita melakukannya setengah-setengah, ya hasilnya mungkin ya sekedarnya begitu, asal ada. Nah, di dalam kehidupan bangsa Israel yang kita lihat dalam perikop itu, kita melihat bahwa Tuhan itu menyertai umatnya juga tidak setengah-setengah. Jadi ketika siang hari disediakan tiang awan supaya mereka nggak kepanasan, tapi pada malam hari ada tiang api yang menuntun mereka. Jadi tidak sekedar menyediakan, tapi Tuhan juga menuntun. Itu juga tidak setengah-setengah. Tetapi kadang-kadang rencana Tuhan itu juga berbeda dengan yang kita pikirkan. Sebagaimana di ayat-ayat awal, kalau kita lihat, ternyata Tuhan tidak langsung menunjukkan bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu. Tetapi harus berputar dulu melalui padang gurun. Tetapi penyertaannya juga penuh. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita merasa bahwa, oh kok rencana Tuhan itu nggak sesuai dengan yang saya pikirkan, yang saya mau. Tetapi ternyata ada rencana Tuhan yang lain, yang memberikan kesempatan tapi juga memberikan tuntunan. Masalahnya sekarang kita bersedia nggak dituntun oleh Tuhan itu dengan tetap penuh percaya, tidak setengah-setengah juga atas keyakinan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Sehingga orang-orang Israel itu tetap bersuka cita dan harapannya tentu tetap setia dalam perjalanan itu. Nah, dalam kehidupan kita juga demikian. Menjelang hari raya persembahan, kita diajak untuk kembali menghayati apa saja yang sudah dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Menyertai perjalanan demi perjalanan hidup. Kita diajak untuk mengenang apa saja yang sudah diberikan Tuhan melalui hidup kita yang indah sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang berulang tahun tentu ada foto-foto, bukan? Ada foto, entah itu foto bersama, entah itu foto sendirian. Beberapa saat yang lalu saya melihat foto saya ketika masih berumur 17 tahun waktu itu. Saya melihat bahwa saya masih kecil, ya tidak segendut sekarang gitu ya.
kemudian masih culun ya. Waktu itu masih belajar memakai dasi ya, pakai baju lengan panjang ya. Tahu-tahu sekarang sudah lebih dari 30 tahun yang lalu foto itu. Saya melihat apa yang terjadi ini, banyak berkat Tuhan yang sudah terjawab. Saya sudah punya keluarga. Saya dulu hanya membayangkan dan tidak terbayangkan. Dan saya menjadi pelayan. Kemudian saya bisa bertemu dengan panjenengan. Bayangan-bayangan masa-masa kecil itu ternyata dijawab oleh Tuhan dengan tuntunan yang sangat luar biasa. Nah, hari ini kita melihat kembali. Mari kita coba melihat kembali tuntunan Tuhan ketika kita masih kecil. Menuju dewasa, kemudian menjadi dewasa sampai detik ini. Ada banyak berkat. Tuhan telah memberikan matahari yang selalu bersinar menyinari kita. Juga jalan terang di waktu malam. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Sebagaimana orang Israel yang dituntun Tuhan. Kita pun sebetulnya juga dituntun. Karena Tuhan tidak hanya sekedar menyediakan, tetapi juga memberikan pertolongan dan tuntunan sepanjang perjalanan itu. Mari kita belajar bersyukur bahwa tuntunan Tuhan itu juga tidak setengah-setengah. Saudara dan saya bisa menikmati kehidupan sekarang karena kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam tuntunan itu. Mari kita pelihara juga kasih kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita. Karena orang yang dituntun Tuhan adalah orang yang diberkati. Sehingga ketika kita belajar untuk bersyukur, katakanlah di hari persembahan, itu bukan saja karena kita berterima kasih. Bukan hanya itu. Tapi karena kita sudah diberkati dan dituntun Tuhan sampai saat ini. Mungkin kita akan menyesal kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan yang terbaik. Karena masa dan waktu adalah milik Tuhan. Mari kita belajar menghargai kesempatan. Kesempatan bahwa kita betul diberkati. Dan biarlah persembahan dan hari persembahan sebagai bagian dan bukti iman kita. Bahwa betul sampai detik ini Tuhan menuntunku. Aku tidak takut. Karena ada Tuhan yang menolong, yang memberikan tuntunan dan terang sepanjang jalan hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas tuntunan-Mu ya Tuhan. Namun terlebih kami juga belajar untuk memelihara kasih yang Tuhan titipkan kepada kami. Sehingga kami tetap setia pada tuntunan-Mu, seraya menantikan berkat Tuhan dalam setiap langkah hidup kami yang selalu dituntun Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan tuntunan kepada kita dan memberikan kita berkat dengan mengaturkan persembahan kita. Hitung Jemaat 256, bait yang pertama, kedua, dan ketiga akan kita lantunkan bersama, seraya kita mengaturkan persembahan kita. Kita satu dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan
Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan masih berikan kesempatan untuk dituntun Tuhan, dan betapa banyak hal yang sudah kami terima dalam hidup kami. Membuat kami boleh menjalani hidup ini dalam tuntunan-Mu, kami diberkati. Kami tidak bisa menghitung berapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan, sehingga kami boleh bersyukur hari ini. Biarlah semuanya itu semakin menguatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian dalam kehidupan kami. Berkati semua persembahan, juga kehidupan kami, bersama-sama dalam persekutuan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ropodo ini. Banyak hal yang sudah terjadi, banyak berkat yang Tuhan berikan untuk gereja kami tercinta. Berikan kesempatan kami untuk saling bergotong royong, saling mencintai, mengasihi, dan membawa gereja kami menjadi kesaksian yang indah. Betapa Tuhan telah menuntun kami, memelihara kami, sehingga kami menjadi persekutuan yang boleh mencitrakan berkat Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila di dalam hidup kami belum mencerminkan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan untuk kami. Izinkanlah kami untuk belajar selalu menjadi berkat dalam keluarga kami masing-masing, di hidup kami dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan kami di masyarakat, terlebih dalam persekutuan bersama anak-anak Tuhan yang lain yang boleh Tuhan berkati. Berkati perjalanan bangsa dan negara kami, kehidupan di bangsa negeri ini yang sedang berjuang untuk memerangi wabah COVID-19. Berikan kesederhanaan hati dan motivasi yang sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, bagi kami semua juga, dan seluruh aparat yang boleh mendukung kegiatan itu, sehingga bangsa kami boleh keluar dari bencana ini, dan kami boleh bersiap kembali melanjutkan kehidupan dalam bimbingan Tuhan. Jalan mungkin memutar jauh, tetapi kami percaya dalam putaran itu, Tuhan Yesus menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami sampai pada tujuan yang sebenarnya sudah Tuhan persiapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati orang-orang yang selalu tetap bekerja sampai hari ini untuk juga boleh melayani kami semuanya. Berkati mereka yang di pasar, berkati mereka yang berjuang di jalan, yang mengantarkan logistik dan bahan bakar, berkati para dokter, berkati para pasien juga yang juga membutuhkan perawatan, berkati keluarga yang terinfeksi, berkati mereka-mereka yang berjuang untuk kesembuhan dan kebaikan negeri ini. Berkati mereka juga boleh menjadi jalan berkat yang sudah sembuh, boleh mendonorkan darah dan plasmanya untuk kesembuhan bagi banyak orang. Berkati negeri ini, berkati para peneliti dan orang-orang baik yang Tuhan telah persiapkan sebagai tuntunan dan pemeliharaan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, sekarang undulah dalam damai sejahtera Tuhan, tetaplah percaya bahwa kita adalah orang yang sedang di dalam perjalanan, tetapi disertai oleh Tuhan. Yakinlah bahwa kita sampai dan selamat sampai tujuan kita. Hai musafir, kau mau kemana? Kidung Jemaat 269, bait yang pertama dan kedua, mengakhiri ibadah kita. Lewat gunung
Saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama undur dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah dan persiapkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Bapa Sang Pemelihara kehidupan, dalam Tuhan Yesus Kristus penyelamat manusia dan dunia, bersama terang penyertaan Roh Kudus, melingkupi kita, menjagai kita senantiasa, hari ini, untuk dan selalu, sampai akhir segala masa dan peristiwa, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita pulang dalam kemuliaannya. Amin. Tuhan memberkati kita.